Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja, berapa bulan umur sambungan kopi itu baru bisa berbuah? Karena kita menjawab pertanyaan teman kita ini mempunyai sambungan, ada yang berumuran 3 bulan sudah berbuah, ada yang berumuran 5 bulan, ada yang berumuran 10 bulan baru berbuah katanya. Nah, teman kita ini memberikan pertanyaan di forum Facebook, katanya apakah yang berumuran 3 bulan sudah berbuah itu tidak normal? Atau yang berumuran 10 bulan itu yang normal? Bagaimana ini Mas katanya. Nah, jawabannya semuanya itu adalah normal-normal semua. Yang berbuah berumuran 3 bulan sudah berbuah itu normal. Yang baru berumuran 2 bulan sudah berbuah itu juga normal. Jadi untuk lebih jelasnya kita melihat beberapa contoh sambungan yang umuran 3 bulan, 4 bulan atau beberapa bulan akan kita contohkan. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini sambungan yang berumuran 4 bulan. Yang berumuran 4 bulan ini juga bisa ikut berbuah, atau setelah kembang raya nanti dia akan ikut kembang raya. Jadi ini umuran 4 bulan, bisa kita hitung ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, masuk ke 6. Pupusnya sudah 6. Nah, jadi ini kita lihat yang umuran 4 bulan seperti ini bisa ikut berbuah bukan karena dari umurnya, bukan karena dia berumur 1 bulan atau berumur 2 bulan atau berumur 1 tahun. Jadi yang bisa ikut berbuah itu kita tergantung dari kembang rayanya. Jadi kalau di tempat kita ini untuk kembang rayanya berkisaran antara bulan 6 dan bulan 7. Dan apabila pada bulan 6 atau bulan 7 tersebut, atau pada masa kembang raya tersebut, sambungan kita itu sudah mempunyai dahan yang sudah tua seperti ini. Walaupun dia baru 3 ruas atau sudah 4 ruas, artinya dia sudah tua, sudah mengkayu seperti ini. Nah, ini sudah mengkayu seperti ini, tidak mudah seperti ini atau yang masih lembek seperti ini. Nah, yang masih lembek seperti ini, jika memasuki kembang raya setelah bulan 6 atau bulan 7 nanti, dia belum akan ikut berbuah karena masih lembek seperti ini, belum mengkayu. Nah, jadi yang ikut berbunga itu nanti pada kembang raya berkisaran bulan 6 atau bulan 7 kalau di tempat kita ini di Sumatera Selatan, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, pada bulan 6 bulan 7 tersebut memasuki kembang raya. Nah, jadi yang sudah tua seperti ini, nah bisa kita raba dengan jari-jari kita ini. Nah, yang ini seumpamanya ini sudah bulan 6, misalnya sekarang bulan 6. Kan yang mengkayu ini sudah beberapa ruas. Nah, yang ini masih lembek. Jadi kita hitung yang sudah keras seperti ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 dompol ini atau 4 ruas ini yang akan mengikuti kembang raya pada bulan 6 nanti. Nah, sedangkan yang ini, nah, bulan 7 biasanya kembang raya juga, atau bulan 8 kembang raya juga. Nanti setelah bulan 7 atau bulan 8 ini juga akan mengkayu, akan mengeras. Nah, setelah kembang susulan maksudnya kembang raya susulan kembang kedua, dia juga akan ikut berbunga ini nanti. Setelah ini keras, setelah ini menjadi kayu. Nah, jadi kita tidak menghitung berapa bulan umurnya. Kita lihat dari kembang rayanya di tempat kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Kan kalau kembang rayanya keadaan dahannya ini atau tunasnya ini entah umur berapa bulan, jika telah mengkayu, maka dia akan ikut berbunga seperti itu. Nah, saya contohkan juga yang ini. Yang ini kan baru umuran 1 bulan. Beberapa hari yang lalu baru saya lepas sungkupnya. Nah, ini baru berumur 1 bulan, memasuki 2 bulan. Nah, sekarang ini bulan 2. Bulan 2, sedangkan bulan 6 nanti dia akan memasuki kembang raya. Jadi bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 4 bulan lagi. Jadi 4 bulan lagi ini, setelah bulan 6 akan kembang raya atau bulan 7, dia akan ikut juga berbunga. Akan mengikuti kembang raya, walaupun ini baru sekarang bulan 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun dia baru berumuran 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan nanti ini kan biasanya sudah mengkayu ini. Karena idealnya pertumbuhan sambungan kita itu biasanya kalau yang normal-normal itu kan 2 bulan bisa mendapat 3 ruas sambungan kita ini. 2 bulan mendapat 3 ruas. Artinya 4 bulan lagi
4 bulan lagi itu berarti sudah 6 ruas. Yang ini sudah 2 ruas, 6 ditambah 2 ini 8. Berarti 8 ruas, 8 dompolan nanti yang akan ikut kembang raya. Nah, jadi kita untuk menjawab pertanyaan dari teman kita itu ya, kita bukan menghitung dari bulannya. Walaupun hanya baru berumur 2 bulan, jika memang ini telah mengkayu atau sudah keras, seperti ini misalnya, ini kan sudah keras. Nah, yang seperti ini walaupun baru berapa ini? Walaupun baru 2 ruas, ini kan sudah keras. Sudah dipastikan ini akan ikut berbunga pada musim raya nanti, pada musim kembang raya nanti. Nah, jadi kalau yang ada berumuran 3 bulan sudah berbunga, itu normal. Atau 4 bulan sudah berbunga, itu normal. Karena tadi kita bukan menghitung umurnya, melihat dari keadaannya. Jadi keadaan sambungan kita itu yang kita perhatikan. Karena kenapa bisa seperti itu? Sedangkan umumnya kalau kita lihat itu kan, karena kita itu masih terpengaruh dari ketika kita menanam lancuran. Lancuran itu biasanya berumuran 2 tahun baru ikut berbuah atau ikut berbunga. Mungkin seperti itu asumsi teman kita ini ya. Nah, jadi kenapa kok bisa begitu? Bisa yang ada umuran 2 bulan sudah berbunga, yang ada 3 bulan sudah ikut berbunga. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya yang menyebabkan kopi itu bisa ikut berbunga? Nah, jadi untuk jawabannya ini, bagi teman-teman yang di bawah videonya masih ada tulisan subscribe yang belum diklik, silahkan diklik dahulu tulisan subscribe-nya agar saya bisa bersemangat lagi membuatkan konten-konten yang bermanfaat. Jadi untuk jawabannya, yang menyebabkan kopi ini bukan hanya kopi, sebenarnya semua tumbuhan yang membuat atau memicu untuk bisa tumbuh kembang atau berbunga atau berbuah itu adalah fitohormon. Yang sering saya sebutkan ada hormon auksin, ada sitokinin, ada giberelin. Nah, jadi yang giberelin itu yang menyebabkan pohon kopi ini bisa berbunga. Jika kita mengambil entres dari yang telah pernah melakukan atau memproduksi giberelin, dalam artian yang telah pernah berbuah, nah, jadi ketika kembang raya, dia akan ikut berbunga. Misalnya kita mengambil entres. Ini entres. Nah, lebih jelasnya kita contohkan kepada yang sudah berbuah. Nah, biasanya kita itu kan akan mengambil entres dari yang sudah berproduksi seperti ini, yang sudah berbuah. Dalam arti kata, yang sudah berbuah seperti ini, berarti sudah memproduksi fitohormon yang bernama giberelin. Nah, jadi untuk yang sudah berbuah seperti ini, nah, ini sudah memproduksi fitohormon giberelin semua. Nah, jadi kalau kita itu mengambil entres dari yang sudah berproduksi seperti ini, misalnya, nah ini kebetulan ada tunas yang, misalnya kita mengambil tunas yang ini, nah ini yang setelah berbuah, berarti yang tunasan seperti ini walaupun sudah masih kecil seperti ini, dia telah ikut memproduksi hormon giberelin karena dari indukannya ini sudah berbuah. Nah, jadi dari musim ke musim itu, tumbuhan ini termasuk juga kopi ini, dari musim ke musim dia memproduksi atau mengumpulkan fitohormon yang bernama giberelin untuk nanti ditransfer setelah saat musim raya atau kembang raya. Jadi pada nodus. Nah, pada nodus-nodus itu disimpan di nodus-nodus itu tempat pangkal-pangkal tempat dompol-dompolan ini, tempat calon akan terbentuknya bunga. Nah, itu disimpan di sini dari di antara musim ke musim itu. Nah, ini disimpan di sini. Nah, jika ini kita ambil, misalnya kita patahkan ini menjadi entres dan kita sambungkan kepada indukan yang baru, otomatis kan hormon giberelinnya telah ikut bersama dengan bersamaan kita memotongnya. Artinya setelah entres kita hidup kita pasangkan, nah hormon giberelinnya tadi sudah ikut bekerja juga walaupun baru kita pasangkan. Misalnya pada yang seperti ini. Nah, hormon giberelin yang baru saja kita pindahkan dari indukannya tadi kan sudah bekerja juga di sini walaupun ini masih kecil. Kan di antara musim ke musim itu dia memproduksi akan dikumpulkan di sini. Nah, supaya bisa lebih jelas maka saya terangkan juga ini. Mungkin ada yang memerlukan penjelasan ini. Walaupun ada juga yang tidak memerlukan.
Tapi saya yakin untuk menambah pengetahuan maka saya akan jelaskan. Nah, jadi entres yang kita ambil dari indukan yang berbuah tadi kan sudah kita pasang di sini. Sudah kita pasang pada indukan yang baru atau batang utama yang baru. Nah, jadi sebelum masa perkembangan raya ini sudah berproses atau sudah diproses. Dia menunggu di sini di nodusnya ini. Nah, menunggu sampai kembang raya. Nah, jadi ini otomatis ketika kembang raya nanti, hormon giberellin tersebut ini akan mentransfer kepada calon-calon bunga yang akan ikut berkembang raya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau seumpamanya kita mengambil entres yang dari sambungan yang belum berbunga, misalnya seperti yang ini. Seperti yang ini belum berbunga ini, entres ini. Nah, seumpamanya ini, kan ini sambungan yang baru berumuran 5 bulan. Nah, yang 5 bulan ini belum ikut berbunga, sedangkan batangnya saja ini masih kecil. Nah, nih batangnya ini bisa kita lihat masih kecil seperti ini. Kalaupun ini yang berbuah, karena berbuah batang utamanya ini bukan sambungannya. Jadi yang 5 bulan ini seumpamanya kita jadikan entres, apakah dia sudah bisa memproduksi hormon giberellin atau sudah membawa giberellin? Iya, memang. Walaupun ini belum berbuah atau belum berbunga seperti sekarang ini, kan awalnya kita mengambilnya entres yang ini, yang sebelum kita pasangkan ke sini itu kan dari batang yang sudah berproduksi atau batang yang sudah berbuah. Jadi awal-awalnya itu kita mengambil, kita pasangkan ke sini. Terus yang ini belum berbuah. Nantinya kita potong, kita jadikan entres yang ini, seumpamanya. Ini otomatis dari yang sambungan kita pertama itu sudah bekerja, sudah diproses hormon giberellinnya ke sini. Nah, misalnya ini, kita sambungkan ke batang yang lain juga. Ini, belum berbunga atau belum berbuah seperti ini. Dan nantinya tumbuh juga kan. Kita jadikan juga entres misalnya. Belum sempat juga berbuah. Masih tetap saja mengandung hormon giberellin. Karena dari awalnya itu kita kan mengambil dari batang yang sudah memproduksi hormon atau fitohormon giberellin. Jadi tidak masalah kalau kita memang ini belum sempat berbuah, misalnya kita lakukan pemotongan untuk kita melakukan penyambungan, itu tidak masalah. Karena seperti yang kita kembali ke awal tadi, nah yang ikut berbunga pada kembang raya itu yang sudah mengkayu. Jadi sekali lagi ya, saya untuk menjawab pertanyaan teman kita di forum Facebook itu, nah kita jangan terpengaruh dari umuran berapa bulan. Nah, kita kuncinya atau jadi acuan kita perhatikan kalau dahannya ini sudah mengkayu, bukan seperti yang pada ujungnya ini sudah masih lembek seperti ini. Nah, jadi yang masih lembek seperti ini, hormon giberellinnya belum bekerja maksimal itu. Karena di ujung-ujung ini masih terdapat hormon auksin. Jadi bukan berarti giberellinnya tidak ada, akan tetapi didominasi auksin. Jadi yang banyak itu auksin pada yang lembek seperti ini. Jadi ketika musim kembang raya, karena ini masih lembek seperti ini, dia belum akan ikut kembang atau menunggu sampai dia mengkayu atau mengkeras dulu. Itu agar teman-teman pemirsa bisa dipahami ya. Nah, mungkin itu saja. Video ini mungkin merasa bermanfaat, silahkan diterapkan, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya akan siap menjawabnya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Kalaupun saya tidak bisa menjawabnya, akan saya jadikan PR atau mungkin akan saya tanyakan kepada teman-teman yang lain. Jadi saya sudahi dulu di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.